Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Akuntansi Biaya kelas 3R D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah yang beranggotakan dengan saya sendiri Nina Ayu Rahmawati dengan NIM 21020430008 dan Rinda Aisyah dengan NIM 21020430010 serta Siti Safitri dengan NIM 21020430019 dan Saskia Dwi Saputri dengan NIM 21020430024 yang akan membahas mengenai materi biaya overhead pabrik. Definisi dari biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 penggolongan, yaitu yang pertama ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, yang kedua penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen. Yang pertama penggolongan BOP menurut sifatnya. Yang pertama itu ada biaya bahan penolong, yaitu bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Dan yang kedua itu ada biaya reparasi dan pemeliharaan, yaitu biaya yang berupa suku cadangan atau spare part, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, perumahan, pembangunan pabrik, mesin-mesin, dan equipment, kendaraan, perkakas, laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Dan yang keempat itu ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap yang digunakan di pabrik. Dan yang kelima itu ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian. Dan yang terakhir itu ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Yang pertama itu ada biaya overhead pabrik variabel, adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, contohnya biaya listrik mesin. Dan yang kedua ada biaya overhead pabrik tetap, adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu, contohnya itu biaya sewa pabrik. Dan yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik semi variabel, adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan, contohnya seperti kapasitas mesin. Dan yang ketiga ada penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut, contohnya gaji mandor departemen produksi,
biaya depresiasi mesin di departemen tersebut, dan biaya beban penolong. Dan yang kedua itu ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya seperti biaya sewa pabrik dan asuransi gedung pabrik. Selanjutnya itu ada penentuan tarif BOP. Alasan pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang pertama, pembebanan BOP atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Seperti contohnya perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produk. Yang ketiga, adanya BOP yang terjadinya secara sporadik, menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Yang keempat, BOP tertentu sering terjadi secara tertentu pada waktu tertentu. Dan yang kedua itu dalam perubahan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama kapasitas praktis. Kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan. Yang kedua ada kapasitas normal, kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Dan yang kedua itu memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, yaitu ada satuan produk. Contohnya taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta. Taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama setahun anggaran tersebut ada 4.000 unit. Tarif BOP 2 juta dibagi 4.000 sama dengan 500 per unit. Misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit akan dibebani BOP sebesar 100.000, dan 100.000 itu dari 500 dikali 200. Dan selanjutnya ada biaya bahan baku. Dan sini contohnya taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu sebesar 2 juta. Taksiran biaya bahan baku yang dipakai selama 1 tahun anggaran yaitu 4 juta. Jadi tarif BOP 2 juta dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan hasilnya 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Misalnya, suatu pesanan menggunakan bahan baku sebesar 30.000, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 15.000. 15.000 itu dari 50% dikali 30.000. Lalu selanjutnya biaya tenaga kerja. Dan contohnya taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 anggaran yaitu 5 juta. Jadi tarif BOP 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% dan hasilnya itu dari 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Nah, misalnya suatu pesanan menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000.
maka pesanan tersebut akan dibebani BOP sebesar 40% dikali 20.000 dan hasilnya 8.000. Lalu jam tenaga kerja langsung. Taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran itu ada 2.000 jam. Tarif BOP 2 juta dibagi 2.000 dan hasilnya 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi, misalnya suatu pesan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 1.000 dikali 200 jam dan hasilnya 20.000. Lalu jam mesin. Contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu sebesar 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut yaitu 10.000 jam mesin. Tarif BOP 2 juta dibagi 10.000 dan hasilnya 200 per jam mesin. Misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin, maka pesanan tersebut akan dibebani BOP sebesar 300 dikali 200 dan hasilnya 60.000. Yang ketiga yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan cara biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Untuk keperluan analisis selisih antara BOP sesungguhnya dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif, tarif BOP harus dipecah menjadi 2 macam, yaitu tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Kemudian ada contoh soal. Berikut ini data anggaran biaya overhead pabrik tahun 2022. Di situ ada daftar anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2002 PT Eliona berdasarkan kapasitas normal 80.000 jam mesin. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik variabel yaitu 5.800.000 didapatkan dari total biaya variabel dibagi dengan 80.000 didapatkan dari kapasitas normal 80.000 jam mesin sama dengan 72.050 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu rumusnya 5.400.000 dibagi 80.000 sama dengan 67.50 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik total yaitu 140 per jam mesin. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Pembebanan dalam metode full costing. Contoh, PT Eliona Sari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 2022. Maka BOP yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000 yang didapatkan dari 140 total biaya overhead pabrik dikali 75.000 jam mesin. Jurnalnya itu adalah barang dalam proses BOP 10.500.000 di debit, di kreditnya itu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.500.000. Kemudian pembebanan dalam metode variable costing. PT Eliona Sari menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 5.437.500 yang didapatkan dari 72,5 rupiah dikali 75.000 jam mesin. Jurnalnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu 5.437.500. Di kreditnya itu ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan 5.437.500. Kemudian pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya.
BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan BOP yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Dan di sini ada daftar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tahun 2002 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 78.000 jam mesin dari PT Eliona. Selanjutnya itu ada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Itu terjadi karena biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang yang dibebankan. Di samping merupakan contoh dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya oleh PT Eliona. Pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai itu 78.000 jam per mesin. Itu ada nomor rekening, jenis biaya, biaya tetap atau variabel, dan jumlahnya. Nah, jumlah total dari keseluruhannya itu mendapatkan hasilnya itu 10.700.000. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Nah, jurnal untuk mencatat dari soal yang di atas itu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu di debit sebesar 10.700.000. Yang di kreditnya itu ada persediaan bahan penolong sebesar 1.100.000, persediaan bahan bakar 750, gaji dan upah sebesar 3.500.000, persediaan suku cadang 500, persekot asuransi gedung sebesar 600, akumulasi depresiasi mesin sebesar 800, dan kas 3.450.000. Nah, kas ini diperoleh dari biaya listrik sebesar 1.450.000, biaya kesejahteraan karyawan sebesar 1.500.000, dan biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar 500, sehingga totalnya menghasilkan 3.450.000. Nah, jika pengumpulan BOP sesungguhnya menggunakan metode variable costing, jurnalnya itu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yang didebit sebesar 10.700.000. Persediaan bahan penolong di kredit 1.100.000, yang di kreditnya itu ada persediaan bahan bakar 750, gaji dan upah sebesar 3.500.000, persediaan suku cadang sebesar 500, persekot asuransi gedung sebesar 600, akumulasi depresiasi mesin sebesar 800. Kasnya 3.450.000. Nah, jurnal untuk mencatat pemisah antara BOP yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya, yaitu ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar 5.300.000 di debit, dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya sebesar 5.400.000 di debit, dan di kredit biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.700.000. Selanjutnya itu ada perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan menggunakan metode full costing. Pada akhir periode, akuntansi dilakukan perhitungan selisih BOP yang sesuai dengan produk, yaitu ada biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk. Ada 75.000 jam mesin dikali 140, sehingga totalnya itu ada 10.500.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.700.000. Nah, selisih antara biaya overhead pabriknya itu yaitu ada 200, diperoleh dari 10.700.000 itu selisih antara 10.500.000 menghasilkan 200.
Terus jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan, itu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit sebesar 10.500.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit sebesar 10.500.000. Jurnal untuk selisih biaya overhead pabrik yaitu ada di debit, yang di debitnya itu ada selisih biaya overhead pabrik sebesar 200, dan yang di kreditnya itu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 200. Jika menggunakan metode variable costing, yaitu pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk. Itu ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk. Ada 75.000 jam mesin dikali 72,50 menghasilkan nilai 5.437.500.000. Nah, biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya itu 5.300.000. Nah, selisih lebihnya itu ada 137.500. Terus ada jurnal untuk menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Itu ada biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan sebesar 5.437.500 di debit, dan yang di kreditnya ada biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya sebesar 5.437.500. Jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabriknya, itu ada biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya di debit sebesar 137.500 dan selisih BOP variabel di kredit sebesar 137.500. Selanjutnya itu ada perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Perlakuannya itu jika karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, maka selisihnya itu dibagi rata ke dalam rekening persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Apabila jika disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan atau di bawah kapasitas normal, maka selisihnya itu sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Mungkin itu saja presentasi yang disampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.